bakal bahas topik yang super penting tapi sering tabu buat wanita lain. Apa sih? Kita bakal bahas sistem reproduksi pada wanita. Jangan serius dulu, santai aja. Karena kalau kita ngerti tentang sistem ini, kita nggak hanya dapat pengetahuan tentang biologi, tapi kita bakalan ngerti, paham bagaimana kita menjaga tubuh kita sendiri. Karena kita kan cewek-cewek ya nggak sih? Jadi kayak agak sensitif gitu. Nah, kali ini aku nggak sendiri. Kali ini aku akan mengundang teman-teman aku yang super kece dan keren untuk membahas topik ini. Oke, langsung aja kita undang tamu kita yang super kece dan keren. Sebelum kita masuk ke topik utama, kayaknya kita kenalan dulu deh ya sama teman-teman kece aku ini. Oke, kakak siapa namanya? Hai, nama aku Cynthia Elizabeth Pasaribu dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Biologi. Halo, Kak Cynthia. Halo. Oke, kakak siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Willa Nurlisa Putri dari Universitas Negeri Medan, jurusan Biologi. Halo, Willa. Oke, kakak ini siapa namanya? Halo, sobat biologi. Perkenalkan, aku Azra Nabila Saragi dari Universitas Negeri Medan. Halo, Azra. Oke, kita masuk ke topik utama kita yaitu sistem reproduksi pada wanita ya. Kalau boleh tahu, apa aja sih organ-organ dalam sistem reproduksi wanita? Oke, bolehlah kita sebutin dulu biar teman-temannya di sana agak sedikit connect dan mengerti. Kak, kami bisa banget jelasin mengenai organ reproduksi wanita. Dan kebetulan kami juga bawa alat peraga yang bisa langsung untuk teman-teman semua sobat biologi untuk melihat bagaimana sih apa aja sih organ sistem reproduksi pada wanita itu. Oke, ini guys alat peraganya yang sudah kami siapkan untuk sobat biologi. Nah, sobat biologi di sini kita akan tahu organ reproduksi wanita itu apa saja. Yaitu ada ovarium dan ada ovidus uterus. Nah, untuk ovarium ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Ovarium ini yaitu berfungsi untuk menghasilkan sel telur serta adanya hormon progesteron dan estrogen. Dan ada ovidum. Ovidum inilah yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur dari si ovarium ke dalam uterus sebelum rahim. Jadi dia itu bentuknya seperti pipa kecil yang berukuran 10 sampai 20 cm. Begitu sobat biologi. Berarti ovidum itu dia jalannya ya? Iya, jalannya. Iya, nah, ini jalannya. Oke, tadi kan Cynthia udah jelasin nih kalau misalnya di ovarium itu ada hormon yang namanya hormon estrogen dan juga progesteron. Terus fungsi dari hormon ini tuh apa? Begini sobat biologi, kan tadi ada progesteron sama estrogen. Jadi si estrogen yang di dalam si ovarium ini yaitu berfungsi untuk penebalan dinding rahim dan untuk melihat tanda-tanda kehamilan. Sedangkan untuk progesteron yang ada di ovarium ini yaitu untuk mempersiapkan rahim saat kehamilan. Begitu. Gitu ya kak. Jadi ternyata semua ini tuh terstruktur ya kak. Jadi nggak asal-asalan gitu aja. Nah sobat biolog, tadi kan udah dijelasin sama kak Cynthia mengenai ovidum dan ovarium. Kita akan lanjut mengenai organ uterus yang akan dijelasin sama kak Azra. Oke, bolehlah kak Azra tolong jelasin apa itu uterus. Oke, sobat biologi. Jadi uterus ini sering kita sebut itu sebagai rahim. Yang sering kita bilang sebagai rahim. Berarti uterus itu nama lainnya itu rahim. Iya, bahasa betul. sehari-harinya rahim. Ya, terus rahim ini biasanya tuh dibilang bentuknya kayak pir terbalik. Tahu kan kalau pir terbalik itu gimana bentuknya? Nah, jadi kayak dia digambarkan seperti itu. Nah, sobat biologi, uterus ini memiliki sifat tebal dan elastis. Tunggu. Tebal dan elastis. Itu maksudnya gimana? Iya, dan elastis. tebal supaya melindungi janin pada saat si ibu itu sedang mengandung. Nah, jadi dia dikatakan elastis itu karena uterus atau rahim ini dia bisa merenggang menjadi besar ketika proses kehamilan dan juga akan mengecil ketika sudah melahirkan. Jadi dia bisa merenggang dan apa tadi kak? Mengecil, Kecil, ya. besar dan
kecil aja. dan dia elastis. Besar dan kecil, makanya lah dia elastis. Jadi kalau misalnya kita ada ibu nih hamil, jadi rahim itu kan besar, ya kan besar. Nah ketika sudah melahirkan, maka otomatis rahim itu mengecil lagi. Berarti kalau anaknya udah keluar, dia mengecil lagi. Iya perlahan. Oke guys, jadi mengenai ovidum dan uterus kan udah dijelasin sama kedua teman kita ini. Nah, kita bakalan dengar penjelasan dari Kak Wila mengenai vagina. Oke, Kak Wila bisa lah tolong dijelasin sedikit mengenai vagina ini, Kak. Sekarang kita masuk ke bagian vagina. Nah, vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan rahim dengan luar tubuh. Nah, si vagina ini mempunyai beberapa fungsi. Nah, yang pertama itu dia sebagai saluran untuk proses keluarnya darah menstruasi. Nah, di dinding rahim tadi kan yang di uterus tadi kan dinding rahim itu kan dia akan meluruh. Nah, di situ dia akan terjadi yang namanya menstruasi. Nah, jadi darah menstruasi itu akan keluar melalui si vagina. Nah, jadi yang kedua itu dia fungsinya sebagai jalur untuk masuknya sperma pada saat melakukan hubungan seksual. Nah, jadi si sperma ini akan masuk berangkat, dia naik ke atas ke tuba falopi. Nah, untuk bertemu si sel telur, jadi dia spermanya itu masuk ke dalam. Terus dia ke sel telur. Iya, ke tuba falopi dulu dia, kemudian dia bertemu dengan si sel telur. Berarti spermanya jadi berjuang lah ya, Kak. Iya. Menemui sel telur, iya. Lanjut. Nah, kemudian fungsi yang terakhir itu dia sebagai tempat keluarnya si bayi. Nah, jadi bayi itu dia akan keluar melalui si vagina dengan bantuan kontraksi dari si rahim. Jadi fungsi yang ketiga yaitu fungsi dari vagina ini sebagai tempat untuk keluarnya si bayi. Nah, bayi akan keluar melalui si vagina. Dia keluar, si bayi keluar itu dengan bantuan dari kontraksi si rahim, sehingga bayi ini dapat keluar melalui si vagina. Nah, Kan bayi itu besar gitu kan ya, kayak batak kelapa gitu ya kan. Kok bisa dia keluar dari vagina yang sekecil itu gitu loh. nah, jadi si vagina ini dia itu sifatnya elastis juga kayak si uterus tadi. Sama Iya, ya, berarti jadi dia bisa melebar dan juga bisa kembali lagi ya setelah siap persalinan itu dia bisa kembali lagi. Jadi dia elastis gitu kayak gitu. Guys, ternyata dianya sifatnya sama kayak uterus. Dia itu elastis, bisa besar dan mengecil kembali. Oke. Sama dia kayak dinding rahim. Menarik sekali ya guys, karena kayak besar, anak itu besar ya kan, tapi bisa keluar dia dari lubang dari uterus, ya nggak sih guys? Mujizat Tuhan juga sih Kak. Ya. Bukan kayaknya Memang mujizat Tuhan ya kan? Oke guys, tadi kita udah bahas mengenai organ dari sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita ini itu berkaitan juga dengan siklus menstruasi, karena kan wanita kan mengalami menstruasi kan. Nah, disinilah kita akan bahas mengenai siklus menstruasi. Oke, boleh dong kakak-kakak jelasin gimana siklus menstruasi itu. Jadi di sini pasti yang akan saya jelaskan pertama kali itu ada di 0 sampai 5 hari itu adalah fase menstruasi namanya. 0 ke 5 fase menstruasi. Ya, betul. Selanjutnya, Jelaskan dulu Kak. oh ini. Maaf ya, soalnya penasaran banget guys. Jadi pengen tahu dulu. Nah, sobat biologi, jadi di hari ke-0 sampai hari ke-5 ini dinamakan dengan fase menstruasi. Di mana pada fase ini lapisan dinding rahim atau yang sering disebut sebagai endometrium akan meluruh karena tidak terjadi pembuahan. Kenapa dia tidak terjadi pembuahan? Karena tidak ada sperma yang masuk ataupun sperma itu rusak sehingga lapisan dinding rahim itu akan meluruh dan itu yang akan keluar sebagai darah menstruasi. Oh, jadi menstruasi itu terjadi karena tidak ada pembuahan. Iya, betul.
folikel. Di mana fase ini tuh lapisan rahim mulai tumbuh kembali dan mulai menebal kembali maksudnya. Karena tadi kan dulu. Nah, ini dia mulai menebal kembali untuk menerima sel telur yang baru. Nih di fase kelima dan fase 10. Kalau yang ke-14 fasenya apa namanya? Nah, yang ke-14 fase yang ke-10 dan ke-14 maksudnya. 14 ya. Itu akan dijelaskan oleh teman kita Wila. Oke, selanjutnya yaitu pada hari ke-10 sampai ke-14. Nah, dalam siklus menstruasi ini disebut dengan fase ovulasi. Nah, di mana pada fase ovulasi, hormon LH atau hormon luteinizing hormone itu akan meningkat. Nah, dia meningkat sehingga memicu si sel telur untuk matang. Nah, si sel telur kan matang nih kan. Nah, kemudian dikeluarkan oleh si ovarium menuju ke tuba fallopi. Nah, inilah yang disebut dengan fase subur. Di mana disinilah fase subur karena sel telur itu siap untuk dibuahi. Kita kan sering mendengarkan ada yang namanya fase subur untuk wanita. Nah, disinilah dia jadinya. Dalam fase subur itu kemungkinan kehamilan itu Iya, kehamilan karena sel telurnya sudah siap itu untuk dibuahi di fase inilah. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak Cynthia. Oke guys, tadi kan fase ovulasi sebelum 14 ini fase subur di mana folikel itu ada dan adanya disitulah adanya hormon estrogen. Lalu untuk fase dari hari ke-14 ke 25 disinilah si folikel itu akan pecah dan sedikit-sedikit dia akan tumbuh menjadi korpus luteum. Si korpus luteum inilah yang menghasilkan hormon si progesteron. Nah, hormon progesteron sama hormon estrogen ini kan dapat kita lihat di yang bawah bahwa si progesteron dia tetap tinggi di hari 20 ke 25. Dia tetap tinggi dan si estrogen juga masih ada. Si estrogen ini masih ada sedikit, tidak sebanyak progesteron. Sehingga jika dia tinggi, maka dia ada di dinding rahim. Di dinding rahim dia akan tebal untuk melindungi jika ada yang membuahi si sel telur. Tetapi jika si sel telur nggak dibuahi, maka kan di fase 25 sampai 28 ini fase setelah menstruasi. Fase setelah ini akan kembali lagi kita mengalami menstruasi jika tidak ada yang membuahi. Maka di sini di fase 25 sampai 28 ini si progesteron sama si estrogen itu dia turun langsung. Kenapa dia turun? Kan pada 25 sampai 28 ini kan progesteron dan estrogennya itu turun. Itu kenapa bisa dia turun? Apa sih penyebabnya kenapa progesteron sama estrogen ini turun? Nah, si progesteron sama estrogen ini turun, dia kan di rahim nih, dia yang membantu melindungi jika terjadi pembuahan. Dia turun atau menurun karena tidak ada yang membuahi si sel telurnya. Makanya si progesteron sama si estrogen ini turun dan terjadi lagilah menstruasi. Berarti kalau misalnya dianya karena progesteronnya ini naik, berarti tandanya ini dibuahi. Iya. Tapi kalau misalnya dia menurun, berarti tandanya tidak ada Buah-buahan. Iya, begitu guys. Jadi kan di sini dia letakkan si progesteron sama si estrogen karena dia menurun terjadi menstruasi. Tetapi jika si progesteron ini naik kembali, berarti ada yang membuahi sel telur. Makanya si progesteron sama estrogen itu ada di dinding rahim dia untuk menjaga jika tiba-tiba terjadi pembuahan supaya dinding rahim dia tetap tebal untuk melindungi si zigot. Iya, si embryo gitu guys. Remaja perempuan yang memasuki masa pubertas mengalami menstruasi. Bagaimana menstruasi terjadi? Ini adalah organ reproduksi perempuan. Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Dikenal juga dengan peristiwa ovulasi. Pada waktu yang bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh.
Proses keluarnya darah ini disebut menstruasi. Baik Sobat Biologi, jadi untuk hari ke-0 sampai 28 ini akan terus berulang apabila tidak terjadi pembuahan. Namun apabila terjadi pembuahan, maka menstruasi ini tidak akan terjadi karena kan kalau wanita hamil itu tidak akan mengalami menstruasi karena terjadinya pembuahan. Gitu ya guys. Jadi guys, semua itu ada tahapnya. Dia nggak bisa langsung begini-begini, dia itu ada prosesnya. Gitu ya guys ya. Iya guys, seperti itu. Oke Sobat Biologi, mungkin udah dijelaskan kan tadi sama kakak-kakak PC kita ini mengenai sistem reproduksi dan siklus menstruasi. Nah, buat kakak-kakak yang sudah hadir, saya sebagai host mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menjelaskan ke Sobat Biologi. Nah, buat kalian sahabat biologi yang masih belum paham atau mau ditanyakan lagi, kalian bisa isi kolom komentar. Nah, sampai sini aja ya mungkin ya diskusi kita dan bincang-bincang kita kali ini. Saya sebagai host mau mengucapkan terima kasih dan minta maaf ke sahabat biologi karena mungkin yang namanya perkataan kan ada salahnya, ada salah paham, dan itu ada salah. Nah, buat sahabat biologi yang masih bingung dan kurang paham, kalian bisa isi kolom komentar di bawah untuk tanya-tanya mengenai sistem reproduksi dan siklus menstruasi. Nanti kita bakalan jawab di episode selanjutnya. Nah, makasih ya buat kakak-kakak yang udah hadir dan datang hari ini. Saya sebagai host ingin mengucapkan minta maaf ke kakak-kakak dan sahabat biologi karena saya manusia tidak luput dari dosa. Nah, sahabat biologi jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan